nggak sih kita membayangkan besi, logam super kuat yang jadi pondasi peradaban kita? Dari gedung pencakar langit, jembatan, mobil, sampai sendok di dapur kita, benda ini akrab banget sampai kita anggap hal biasa. Tapi apa jadinya kalau aku bilang asal-usul besi ini bukan dari bumi? Bahkan, Al-Quran sejak 1400 tahun lalu sudah menyebutkan fakta mengejutkan ini dengan sangat jelas. Yuk kita buka surah Al-Hadid yang artinya besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. QS Al-Hadid ayat 25. Tunggu. Kata kuncinya di sini kami turunkan atau anzalna. Kenapa nggak pakai kata kami ciptakan atau kami jadikan? Kenapa harus diturunkan? Apa ini cuma kiasan bahasa saja? Nah, disinilah sains modern menjawab dengan sangat epik. Jawabannya akan mengubah cara pandang kita tentang besi selamanya. Mari kita jalan-jalan sebentar ke angkasa luar miliaran tahun yang lalu. Di alam semesta awal, elemen yang ada cuma hidrogen dan helium, elemen-elemen paling ringan. Lalu, bagaimana elemen berat seperti besi tercipta? Jawabannya ada di dalam jantung bintang-bintang raksasa. Di dalam perut bintang, terjadi reaksi fusi nuklir yang luar biasa panas. Hidrogen melebur menjadi helium, helium menjadi karbon, dan seterusnya. Tapi proses ini berhenti sampai menjadi unsur besi. Membuat besi justru membutuhkan energi, bukan menghasilkan energi. Nah, ketika bintang raksasa ini kehabisan bahan bakar, intinya didominasi besi. Gravitasi menghancurkan bintang itu sendiri, lalu, boom! Terjadilah ledakan supernova yang maha dahsyat. Ledakan inilah satu-satunya peristiwa di alam semesta yang memiliki energi cukup untuk membentuk elemen-elemen yang lebih berat dari besi. Sekaligus melontarkan semua elemen tadi, termasuk besi, ke segala penjuru angkasa. Debu dan materi sisa ledakan supernova ini, termasuk biji besi, kemudian berputar-putar di angkasa. Sebagian dari mereka tertarik oleh gravitasi dan menjadi bahan baku pembentukan planet-planet, termasuk bumi kita. Bahkan ilmuwan percaya bahwa sebagian besar besi di inti bumi dan yang tersebar di permukaan bumi awal datang melalui hujan meteoritik miliaran tahun yang lalu. Jadi, secara harfiah, besi ini diturunkan atau diwahyukan dari langit ke bumi. Sekarang, mari kita renungkan lagi ayat tadi. Allah tidak mengatakan kami ciptakan besi di bumi, tapi kami turunkan besi. Kata kerja menurunkan ini sangat spesifik dan secara ajaib menggambarkan proses perjalanan besi dari luar angkasa menuju ke bumi. Bayangkan, di abad ke-7 Masehi, tidak ada teleskop Hubble, tidak ada ilmu astrofisika, tidak ada manusia yang bisa membayangkan bahwa besi berasal dari bintang yang meledak di jauhnya angkasa. Lalu dari mana Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang hidup di tengah parun pasir, bisa mengetahui fakta kosmologis yang begitu mendalam dan akurat ini? Hanya ada satu jawaban yang logis. Sumber informasi ini datang dari sang pencipta alam semesta itu sendiri. Dari zat yang merancang proses ledakan supernova dan penciptaan besi itu sendiri. Ayat ini tidak berhenti di situ. Allah langsung menyebutkan dua hal setelahnya. Yang di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Kekuatan besi tidak hanya fisik, tapi juga metafora untuk teknologi, pertahanan, dan peradaban. Lihatlah sekeliling kita. Hampir semua yang membuat peradaban modern bisa berdiri melibatkan besi dan bajanya. Jadi, kesimpulannya, secara sains, besi memang bukan elemen asli bumi. Ia terbentuk di inti bintang dan dikirim ke bumi melalui ledakan supernova dan hujan meteoritik. Ia benar-benar diturunkan dari langit. Secara mukjizat Al-Quran, penjelasan ini sudah ada ribuan tahun sebelum sains modern membuktikannya. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah dan bukti bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan firman yang maha mengetahui. Fakta kecil dalam satu kata ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Semuanya punya cerita dan tujuan yang luar biasa. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu juga tercengang dengan fakta ini?
Coba share di kolom komentar cerita mukjizat sains Al-Quran apa yang paling membuat kamu takjub. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-temanmu karena ilmu yang baik harus disebarkan. Dan subscribe channel ini dengan menekan tombol lonceng karena masih banyak lagi fakta-fakta menakjubkan lain yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.